Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berjumpa bersama kami di program Diwan Dinamika Kawasan, yaitu program yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dinamika kawasan maupun dinamika geopolitik dunia. Yang pertama ini saya tidak sendiri, teman-teman. Saya bersama bintang kita, bukan bintang tamu, memang bintang acara kita, yaitu Kang Irfan Maulana. Selamat datang, Kang. Selamat. Beliau adalah jurnalis senior dan juga pemerhati geopolitik dunia. Boleh begitu ya, Kang, ya disebutnya? Ya, boleh lah. Dinamika kawasan akan membahas yaitu tentang konflik yang sedang terjadi saat ini nih, Kang. Seru banget. Ya, betul. Nah, sampai hari ini ketika video ini dibuat, ini adalah hari ke-6, Kang. Ya. Jual beli serangan antara Israel dan Iran. Ya. Nah, kita pengen tahu sih sebenarnya rekap peristiwanya itu seperti apa aja, dan akan kita dengarkan ya, diskusikan itu. Tapi sebelum itu, Kang, ada yang menarik. Ya. Kemarin viral di media sosial, pendapatnya Kang Irfan ini di salah satu wawancara, beliau mengatakan bahwa Arab Saudi itu sekarang mendukung Iran. Artinya mengatasnamakan umat Muslim. Arab Saudi mengatakan umat Islam itu bersama Iran dalam perang melawan Israel ini. Gimana itu, Kang? Coba bisa diceritain nggak? Itu fakta, bukan hoax. Tapi mungkin banyak yang kaget. Kok bisa-bisanya Arab Saudi dan Iran yang selama ini dikenal bersetegang, unfriendly lah gitu ya. Yang satu, apalagi dikaitkan dengan isu sektarian ya. Yang satu mewakili Syiah, yang satu dianggap mewakili Sunni Wahabi pula gitu. Kok bisa-bisanya Arab Saudi dukung Iran? Ya, ini ceritanya panjang tentang liku-liku dinamika global, dinamika politik di dunia Islam, tentang hal apapun yang semula dianggap mustahil bisa jadi kenyataan. Contohnya seperti hubungan Saudi dan Iran ini. Ini fakta. Kenapa? Karena sehari setelah serangan pertama Israel ke Iran itu, Presiden putra mahkota Saudi Arabia Muhammad bin Salman menelpon Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menyatakan dukungan Saudi Arabia terhadap Iran, dan pernyataan MBS dengan jelas menyebutkan dunia Islam ada di pihak Iran. Itu pasti mengejutkan, dan itu bukan omong kosong, karena kemudian beberapa hari kemudian, 2 hari lalu saya kira ya, 21 negara atas nama negara-negara Arab dan negara Islam buat pernyataan bersama menunjukkan simpati kepada Iran. Sebetulnya ini juga bukan yang pertama. Ketika serangan Israel tahun lalu bulan Oktober, seingat saya Oktober lalu, Saudi Arabia juga menyatakan dukungan dan simpatinya kepada Iran. Bahkan ada telepon-teleponan Presiden Iran dan MBS juga. Menteri Luar Negeri Iran juga berkunjung ke Saudi. Dan kemudian Saudi Arabia menjadi tuan rumah KTT darurat OKI, seingat saya, untuk merespon serangan Israel ke Iran tempo hari itu yang lalu, untuk menyatakan dukungannya kepada Iran. Tetapi sekali lagi waktu itu Saudi juga mengingatkan Iran untuk hati-hati tidak terprovokasi oleh provokasi Israel yang memang ingin memperlebar konflik di kawasan, sehingga tidak lagi isu Israel versus Palestina yang mana Israel dalam posisi terpojok di level politik diplomasi global ya. Karena makin hari makin banyak warga dunia dan negara-negara yang lebih menunjukkan simpati dukungan kepada Palestina, dan makin sedikit negara yang mendukung Israel. Semakin sedikit. Makin sedikit. Kita lihat misalnya sampai saat ini sudah sekitar 150 negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Gitu. Kita juga lihat bagaimana unjuk rasa besar-besaran dukungan terhadap Palestina justru lebih marak, lebih masif di negara-negara barat. Dari London sampai Berlin, Paris, Madrid, Roma, ibu kota negara barat yang selama ini dikenal pendukung setia Israel, justru masyarakat warga negara tersebut malah justru tiap hari makin ramai menyatakan dukungan simpati kepada Palestina. Itu kan kita lihat tuh, Kang. Ini menarik nih, Kang Irfan. Ya. Memang kita selama ini sering ngelihat ya, kalau ada warga negara Amerika Serikat ataupun juga warga negara Eropa yang biasanya tidak masif gitu ya dukungannya, sekarang masif sekali. Ada yang berunjuk rasa, ada yang melakukan, bahkan sampai kemarin Greta Thunberg dari Swedia itu
pakai perahu untuk Perahu, betul. menembus blokade walaupun Iya, gagal, iya. tapi itu kan sebuah sikap yang besar. Iya. Sayangnya kan baru-baru ini Iya. pertemuan G7 Iya. menyimpulkan bahwa Iran adalah biang kerok kerusakan di Timur Tengah. Begini. Itu tuh gimana tuh? Saya melihat sekarang tuh ada mulai terjadi diskrepansi, kesenjangan antara elit politik di negara-negara barat dengan pandangan warga masyarakat mereka. Saya lihat itu menunjukkan perkembangan yang menarik. Karena makin hari makin kuat tekanan opini publik sampai batas mana negara-negara superpower, negara-negara kuat itu masih mempertahankan polisi yang pro Israel tanpa reserve gitu ya. Jadi sampai batas mana? Dan sebetulnya makin hari makin menunjukkan gelagat pergeseran arah polisi mereka. Oke. Saya ambil contoh dalam soal pernyataan kemarin G7 yang dimana Donald Trump menolak menandatangani. Meskipun mereka mengutuk dan menyebut Iran sebagai biang kerok, tetapi mereka juga menekankan perlunya deeskalasi. Oke, deeskalasi. Itu artinya sikap itu dianggap abu-abu dari sudut pandang Netanyahu. Tidak memberikan dukungan tegas, keras, dan jelas bagi kepentingan Netanyahu terhadap Iran. Kan pernyataan Macron setelah itu kan menyebutkan perlunya deeskalasi. Iya betul. Jadi sebetulnya sudah mulai agak miring tuh. Kita lihat juga kan, Anda perhatikan ya, demo-demo besar di Eropa itu ya. Di Den Haag itu ada demo pro Palestina minggu kemarin, yang terbesar dalam 20 tahun terakhir untuk soal Palestina. Di Inggris, di London itu 500.000 orang bisa turun ke jalan untuk Palestina. Intinya Israel secara pengaruh sudah sangat jauh Bang Darwin. Di kalangan masyarakat sipil global, masyarakat dunia sudah jelas posisi Israel semakin hari makin terpojok. Itulah sebabnya kenapa dalam konteks Palestina dan Gaza ya, mereka bisa bagaimana bisa di zaman modern ini, di era modern ini terjadi lagi perbuatan tindakan brutal militer yang ternyata bisa memenuhi kriteria genosida. Oke. Itu menarik Kang, genosida. Nah, kita kembali lagi misalnya ke tema yang tadi kita sempat singgung, yaitu Arab Saudi sekarang jadi mendukung Iran. Nah, ini kan sebenarnya sebuah hal yang bagi sebagian orang mungkin mengejutkan. Karena beberapa tahun yang lalu kita tahu betapa kerasnya Arab Saudi waktu itu mengutuk Iran. Bahkan saya sempat melakukan wawancara juga beberapa tahun yang lalu sama Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, menyatakan bahwa Iran ini jadi salah satu sponsor permusuhan di Timur Tengah. Sekarang ternyata berubah 180 derajat. Sebabnya boleh dong Kang. Apa kalau kita cerita panjang lebar ya, tapi begini. Memang konflik Saudi dan Iran itu sebetulnya pertama kali dipicu setelah revolusi Iran. Tahun 1979. Kemudian diikuti dengan perang Iran-Irak. Perang Iran-Irak itu semua negara-negara Arab pada waktu itu berada di pihak Irak. Di situ sebetulnya kemudian pemicu konfrontasi bukan hanya Iran dan Saudi Arabia, tapi pada umumnya negara-negara Arab, gitu ya. Itu dari situ mulainya. Tapi kemudian juga dipicu juga mulai isu ekspor revolusi Iran, yang di mata negara-negara Arab kuat, negara-negara Arab besar, status quo dan kaya itu dianggap merupakan ancaman. Kemudian muncul juga proksi-proksi Iran di kawasan yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Terutama munculnya faksi Hizbullah ya. Kemudian juga banyak faksi-faksi lain di Irak. Kemudian belakangan juga muncul faksi Houthi di Yaman. Beberapa faksi-faksi itu juga menunjukkan artikulasi dan aksentuasi yang seolah-olah ingin mendekonstruksi kawasan, terutama terhadap para penguasa atau negara-negara Arab status quo yang sudah mapan. Itu dianggap ancaman. Kemudian dibumbui dengan isu sektarian, soal isu Sunni dan Syiah dan sebagainya. Di masyarakat juga terjadi polarisasi berdasarkan isu itu. Jadi akhirnya lengkap sudah lah. Distrust atau ketegangan antara negara-negara poros Iran dan sekutunya, termasuk proksinya, dan negara-negara Arab besar kayak Teluk ya, Saudi. Sunni, Arab Sunni terutama dan kaya gitu. Dianggap Iran itu sebagai faktor dan ancaman. Tetapi momentum peristiwa berubahnya ya. Perubahan itu terjadi sebetulnya,
ketegangan itu juga mencapai puncaknya ketika sejumlah negara terseret dalam program Abraham Accord-nya Donald Trump. Iya, betul. Normalisasi sama Normalisasi Israel, Israel itu luar biasa. Yang di mana beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan menandatangani Abraham Accord, melakukan normalisasi di hubungan dengan Israel tanpa sedikit pun membicarakan masalah status atau nasib rakyat atau bangsa Palestina. Nah, Saudi dalam posisi belum, gitu ya. Saudi masih tarik ulur, sejumlah alasan disampaikan. Bin Salman dalam sebuah wawancara dengan media Amerika waktu itu, ketika rame-rame orang-orang negara-negara itu tanda tangani Abraham Accord, mengatakan problem buat Saudi Arabia adalah opini rakyatnya Saudi. Bahasa MBS itu tingkat antipati rakyat Saudi terhadap Israel itu sangat tinggi. Dan itu dibenarkan oleh sebuah survei yang hasilnya di mana 94% rakyat Saudi menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel. Artinya ada bertentangan nih. Bertentangan. Kebijakan rencana normalisasi kan sempat positif tuh. Saudi itu sempat dalam posisi mulai condong ke arah situ, terutama memang juga karena tekanan Amerika dan konon juga ada pertemuan-pertemuan di belakang layar gitu ya. Sampai juga sempat muncul isu pembicaraan soal ibu kota Palestina tidak lagi menyebut Yerusalem dan lain sebagainya.